Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anissa dengan NPM 2012-3020. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada semester 4 di mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan membuat tutorial mengenai Orange Data Mining. Baik, di sini ada 3 yang akan saya analisis. Yang pertama ada asosiasi menggunakan basket analis, dan yang kedua ada klasifikasi, dan yang ketiga itu ada clustering. Oke, mulai saja dari yang pertama. Itu kalian buka Orange Data Mining tentunya, lalu buat file baru. Nah, kemudian setelah kalian membuat file baru, kalian klik option lalu add-ons. Fungsinya ini untuk melakukan instalasi atau add-ons baru. Karena di sini yang pertama saya akan menganalisis asosiasi dulu. Jadi di sini saya akan menambahkan atau meng-add-ons associate. Nah, kalian klik saja associate, lalu checklist associate dan klik OK. Setelah berhasil, Orange Data Mining akan restart app otomatis dan ada opsi associate pada bar seperti ini. Kemudian pada data klik file. Nah, jika sudah terbuat seperti ini, lalu kalian klik kanan pada file lalu pilih open. Kemudian ubah file menjadi dataset asosiasi yang sudah dibuat. Seperti ini. Kemudian pilih associate rules pada associate, kemudian hubungkan file ke associate rules. Seperti ini. Nah, double klik associate rules, lalu konfigurasikan min support, min conf, dan min rules sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya menggunakan untuk min supportnya 3% dan min conf-nya 90%, dan untuk max rules-nya ada 10k. Nah, dari hasil di atas dengan pengaturan support 3%, conf 90% dan rules 10k dapat dilihat contohnya ketika belanja pentol, maka kemungkinan akan membeli soto, telur, ayam, dan nasi. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu ada klasifikasi, yakni prediksi fakta menggunakan Naive Bayes. Nah, caranya sama nih teman-teman kayak tadi. Pertama, buka Orange-nya, tentu ya. Lalu buat file baru, new file, dan klik option. Add-ons, install text and text table. Jika tadi di checklistnya associate, dan sekarang karena kita akan menganalisis klasifikasi, maka yang dicentang itu adalah install text and text table. Nah, jika sudah berhasil instalasi text table, maka akan ada nada menu text mining. Tambahkan 2 korpus, rename menjadi training korpus dan testing korpus. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, masukkan data training pada training korpus dan data testing pada testing korpus. Nah, seperti ini. Kemudian pada text mining, tambahkan korpus viewer dan rename menjadi si viewer training dan si viewer testing. Kemudian hubungkan dengan training korpus dan testing korpus. Seperti ini ya teman-teman. Lalu klik si viewer training dan si viewer testing, kemudian select all data dengan cara menekan Ctrl A. Fungsi korpus viewers adalah untuk memilih data yang akan dijadikan training atau testing. Seperti ini. Nah, jika sudah, tambahkan 2 pre-process text, kemudian rename menjadi processing training dan processing testing. Kemudian hubungkan dengan si viewer training tadi dan si viewer testing. Seperti ini ya teman-teman caranya.
Kemudian, pada pre-processing training dan pre-processing testing, ubah stop word menjadi bahasa Indonesia. Hal ini dilakukan untuk membuat kata yang tidak diperlukan pada teks analis karena teks yang akan digunakan adalah kalimat bahasa Indonesia. Maka stop word yang dipilih adalah Indonesia. Kemudian, tambahkan bag of word untuk pengolahan bahasa alami dan pencarian informasi. Hubungkan bag of word dengan pre-process training. Seperti ini teman-teman. Nah, jika sudah, tambahkan select column pada data dan hubungkan dengan bag of word tadi. Widget select columns digunakan untuk menyusun domain data secara manual. Pengguna dapat memutuskan atribut mana yang akan digunakan. Kemudian, tambahkan model Naive Bayes karena di sini tadi kita menggunakan algoritma Naive Bayes, maka yang ditambahkan adalah model Naive Bayes dan hubungkan dengan select column yang tadi. Kemudian tambahkan evaluate prediction dan hubungkan dengan Naive Bayes dan pre-processing testing seperti ini. Kemudian double klik prediction, lihat hasil prediksinya. Nah, untuk melihat akurasi model, tambahkan evaluate, test and score. Hubungkan dengan Naive Bayes dan select column seperti ini. Kemudian double klik test and score, kemudian lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat ya hasilnya. Di evaluated result itu ada modelnya Naive Bayes, AUC-nya 0,686, CA-nya 0,285, F1 score-nya ada 0,366 dan precision-nya ada 0,940 dan yang terakhir ada recall-nya sebanyak 0,285. Kemudian yang terakhir itu ada clustering, yaitu pengelompokan kinerja pegawai menggunakan key means. Nah, caranya masih sama nih teman-teman. Karena sekarang kita mau pakainya clustering, maka yang di add-ons itu adalah clusteringnya. Checklist di bagian clustering seperti berikut. Kemudian tambahkan file dan masukkan data yang akan dibuat cluster. Caranya sama seperti tadi. Cari data dan klik file, lalu akan muncul di situ filenya. Kemudian rename ya teman-teman menjadi file kinerja. Karena di sini saya menggunakan data kinerja pegawai. Kemudian tambahkan unsupervised key means untuk melakukan proses clustering data menggunakan algoritma key means. Kemudian tambahkan visualisasi scatter plot yang berfungsi untuk menampilkan grafik. Hubungkan files dengan key means, lalu hubungkan key means dengan scatter plot. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian double klik key means dan lakukan penyetelan sesuai dengan kebutuhan. Contoh di bawah adalah kita akan membuat 3 cluster dengan maksimum literasi sebanyak 300 kali misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian double klik scatter plot, kemudian lakukan penyetelan tampilan grafik sumbu X dan Y sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada atribut color, pilih cluster, hasil clusternya akan ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini. Kemudian tambahkan evaluate prediction dan hubungkan dengan key means. Data clustering juga dapat dilihat pada prediction dan bentuknya akan seperti tabel gitu. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, jika sudah pada nyambung semua, nanti kita double klik pada prediction dan datanya yang akan keluar seperti berikut. Tuh. Di sini terlihat ada data nama, klasternya, terus ada silhouette-nya, kehadiran izin alpha dan capaian mutu. Nah, untuk nama Fadilah, klasternya ada di C3 dan kehadiran sebanyak 300, izinnya 30, alpanya sebanyak 25 dan capaian capaiannya 90. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan atau tutorial yang dapat saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.